two, one. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semoga semuanya sehat walafiat. Dan saat ini kita bersama dengan salah satu advokat untuk mewawancarai seputar kode etik profesi hukum, yang mana ini adalah suatu video yang kami upload untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi hukum yang diampu oleh Profesor Kamal Rusdiana, dekan Kemahasiswaan Fakultas Syariah dan Hukum. Baik. Oke, baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa dari kampus mana UIN Jakarta ya. Kebetulan saya juga alumni UIN Jakarta, dan perkenalkan saya Abdurrahman, bisa dipanggil Rahman. Ya, Rahman. Kebetulan saya di profesi advokat di kantor hukum Rahman & Associates sebagai managing partner, dan ya alhamdulillah dengan kedatangan teman-teman di sini mau menimba ilmu atau sharing-sharing ya satu sama lain. Nah, kira-kira apa yang sekiranya bisa saya bantu di sini? Baik, jadi yang harus kami dalami untuk memenuhi mata ini, Bang, tentang kode etik profesi hukum. Nah, berhubung Abang sebagai advokat di sini, maka kita batasi kode etik yang akan dibahas kita adalah kode etik advokat sebagai seorang advokat. Jadi untuk yang pertama, dari kemarin-kemarin kan kita sudah banyak mendengar kasus-kasus. Ada ketua KPU yang melanggar kode etik, ada kemarin yang juga viral Kadif Propam ya, melanggar kode etik juga, dan juga yang paling besar adalah pelanggaran kode etik Hakim MK terkait putusan batas minimal bakal calon wakil presiden. Nah, karena sekarang advokat kita batasi dengan kode etik profesi advokat. Nah, pertama-tama Bang, sebenarnya apa sih Bang kode etik profesi advokat itu? Baik, ya kode etik advokat kan kita berbicara etika ya. Etika itu ya ini secara simpelnya ya, tidak perlu normatif, karena kan saya di sini basicnya sebagai praktisi hukum, bukan dosen. Kalau dosen mungkin bisa menjelaskan secara detail. Nah, kode etik itu dia adalah batasan atau hal-hal yang harus diikuti oleh profesinya, tapi sudah berbentuk tertulis. Nah, iya, kode etik itu biasanya sudah terbentuk tertulis. Kalau dia belum tertulis, ya namanya hanya moral, hanya apa istilahnya, perilaku biasa, adab dan sebagainya. Nah, jadi yang Mas bilang, kan ada yang melanggar kode etik, tapi ada juga yang sampai dipidana juga. Nah, jadi yang harus dipisahkan perbedaan antara pelanggaran kode etik dan juga pelanggaran hukum. Bisa juga ini kombinasi. Kombinasi seseorang misalnya melakukan tindak pidana lalu dicopot jabatannya, ya kan? Seperti apa yang Kadif Propam itu yang dulu ya. Nah, itu dia melanggar dua-duanya. Secara pelanggaran hukum dia melanggar dan divonis ya. Divonis sempat divonis hukuman seumur hidup ya. Seumur hidup. Hukuman mati iya, hukuman mati ya waktu itu tuntutannya. Terus sampai dicabut ya. Dicabut jabatannya. Nah, tapi setelah itu tidak tahu ya apakah benar dicabut atau tidak, saya tidak tahu. Nah, yang paling penting adalah kita harus memahami itu dulu. Nah, kalau pelanggaran hukum sudah pasti dia meliputi kode etik. Tapi kalau kode etik saja tanpa pelanggaran hukum, ya hanya diberhentikan saja paling parahnya. Kalau di advokat sama seperti itu. Ya, kurang lebih kalau di Masnya bilang pengertiannya apa sih? Ya, pengertiannya adalah batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalankan profesinya. Dalam kurung adalah secara etika ya, etika, bukan pelanggaran hukum. Kalau pelanggaran hukum itu bukan pelanggaran kode etik, tapi pelanggaran hukum. Misalnya seorang advokat mencuri pisang misalnya di rumah kliennya. Nah, itu sudah pelanggaran hukum. Tapi kalau ada hal-hal yang melanggar kode etik, nanti kita akan sampaikan. Nah, itu kira-kira gimana? Jadi apakah setiap pelanggaran hukum itu termasuk pelanggaran kode etik jika kita ditarik lebih jauh? Bisa, karena mungkin di dalam kode etik itu kan salah satunya adalah tidak melanggar pelanggaran hukum, ya kan? Tidak melanggar istilahnya ya apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Itu termasuk kode etik. Jadi
bisa jadi include, bisa jadi enggak, tergantung masing-masing kode etik profesinya. Tapi sejauh ini advokat dia kan mengacu kepada kode etik advokat Indonesia. Nah, itu dari himpunan beberapa organisasi membuat rapat bersama menentukan kode etik. Nah, itu nanti banyak beberapa kode etik. Kalau misalnya nanti dia melanggar, maka nanti dia akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Kode Etik. Gitu. Seperti apa pelanggarannya? Mereka akan memutuskan. Seperti itu. Ya, contohnya nanti bisa di searching ya, bisa di searching. Kayak Hotman Paris pernah bersinggungan masalah pelanggaran kode etik. Ya biasalah kan, namanya punya pengacara mempunyai kepentingan satu sama lain, akhirnya ya saling mengkritik lah ya, saling mengkritik. Saya tidak berbilang jelek-jelekan, tapi saling mengkritik, tapi menurut mereka adalah menjelek-jelekan. Akhirnya Dewan Kehormatan Kode Etik mengeluarkan beliau. Tapi akhirnya dia pindah ke organisasi advokat yang lain. Nah, contohnya seperti itu ya. Gitu. Ini kira-kira saya mau berbicara normatif atau berbicara apa adanya nih? Jadi kan kenapa kita memilih langsung untuk interview daripada searching di Google? Karena memang di Google itu diatur perundang-undangan sangat normatif dan itu sangat template banget kan. Oh, jadi, betul. Iya kan? Jadi apa yang ada yang dinarasikan di undang-undang, dinarasikan di berita-berita itu kenyataannya berbeda. Oke. Nah, makanya kita minta maunya yang real ya. Oke. Ya udah, ini pandangan saya. Jadi kode etik advokat ini saya kira sedikit lebih susah penegakannya dibandingkan kode etik yang lain. Kalau hakim pasti di bawah Mahkamah Agung toh, ya kan, ada Mahkamah Agung, ada komisi yudisial yang mengawasi. Kejaksaan ada komisi kejaksaan. Kepolisian ada propam atau nanti kan di atasnya ya seperti presiden dan sebagainya. Advokat kira-kira di bawah naungan apa? Advokat ini dia semuanya adalah di bawah naungan organisasi advokat yang basisnya adalah badan hukumnya beda-beda. Ada yang yayasan, ada yang perkumpulan, ada yang badan hukum lainnya. Dan itu kan kalau yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lainnya itu kan swasta jadinya. Berarti tidak ada yang di bawah naungan langsung oleh pemerintah. Iya. Jadi ini saya terus terang nih ya. Misalnya si A dipecat secara kode etik dari organisasi A. Oke, dipecat. Dia ke organisasi B. Jadi oke, pecat saja. Ya udah, saya pindah ke organisasi sebelahnya. Oh, berbeda dengan polisi, misalkan dia bertugas di Jakarta, dipecat karena melanggar kode etik, dia tidak bisa pindah. Tidak bisa. Nah, karena gini, memang dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu menjunjung tinggi namanya single bar. Single bar itu ya harus satu instruksi. Awalnya kan begitu, advokat itu di bawah satu naungan, tapi ternyata kan banyak pecah. Pradi aja udah berapa kan? Ada Pradi Auto Hasibuan, Luhut, ada Pradi Junifer Girsang, ya kan, KAI kan, terus ada Pradi Nusantara, ada Feradi, banyak macam-macam. Iya, artinya kan dengan macam-macam banyak organisasi itu, ya setelah keluar pindah lagi, tidak ada yang mengekang di situ. Gitu. Misalnya ada seorang klien merasa, wah ini dia memberikan opini hukum yang sesat. Saya ingin melaporkan ke Dewan Kehormatan Kode Etik. Ya sudah, ketika misalnya advokat itu dipecat, tinggal pindah advokat. Nah, kalau menurut Abang, ketiadaan instansi yang menaungi itu merupakan kelemahan di advokat sendiri atau ini keuntungan buat kita karena advokat bebas berkarya. Betul. Iya, betul. Di sisi lain memang menguntungkan kami juga yang istilahnya bisa berkarya secara sebebas-bebasnya. Tapi dengan kata lain, ya saya juga harus menjaga marwah gitu, tidak semena-mena memanfaatkan profesi saya untuk mengambil keuntungan belaka. Nah, hanya saja kerugiannya yaitu merugikan klien masyarakat. Nah, ini kita masih belum masuk ke poin-poin ke kode etik ya. Ini banyak sekali loh. Nah, itu yang jadi persoalan. Oke, jadi memang di advokat ini ada banyak persoalan ya, ada banyak masalah-masalah mungkin ya karena karena di sisi lain begini, Undang-Undang Nomor 18 2003 ini kan udah lama, 2003 kan. Sekarang aja 2024. Udah berapa tahun sekarang?
20 tahunan lebih kan. Nah, itu perlu revisi namanya. Ya kan? Itu saya sepakat kalau misalnya ada lembaga yang menaungi supaya mereka tuh patuh gitu. Pada akhirnya kan kelemahannya adalah takutnya ada advokat yang mohon maaf kata abal-abal. Itu sih sebenarnya. Oh, sebentar sebelum masuk poin kedua. Ya. Berarti misalkan ada advokat yang mau daftar di sini di instansi ini nggak diterima, itu suka-suka dia daftar di instansi lain mungkin. Bisa. Meskipun karena misalkan di instansi A dia tidak diterima karena mungkin kurang berpengalaman, dia bisa aja lari ke yang lain. Biasanya susahnya itu di ujian sama syarat-syarat administratif, mungkin karena magang atau misalnya karena ya ujiannya nggak lolos, ya kan akhirnya dia pindah organisasi yang lain yang lebih mudah. Dan itu nggak ada standar memang, standar kedua. Tidak ada. Ya tidak ada. Tidak ada ya. Tergantung organisasi advokatnya. Itu berarti juga menjadi salah satu kelemahan celah sehingga orang-orang yang mendaftar advokat meskipun dia tidak pengalaman hanya bisa mendaftar dan karena itu mungkin ketika kasus dia kewalahan. Iya betul. Dia seleksinya itu tidak ketat begitu kan. Iya betul. Jadi mungkin ini juga usulan buat pemerintah. Oh benar, saya sepakat kalau untuk diubah itu undang-undang pembaruan ya, undang-undang advokat itu perlu dirubah. Karena memang sudah 20 tahun yang lalu mungkin ada perubahan zaman. Kejaksaan aja sudah, maksudnya undang-undang tentang kejaksaan aja udah 2020-an, 2021 atau 2000 berapa. Ini kan udah ada pergantian. Iya. Ini advokat dong yang lama ini. Jadi itu teman-teman poin dari pengertian pengertian kode etik profesi hukum, dan juga ada beberapa celah menurut Abang Ahmad ini tentang apa-apa yang harus diperbaiki kepada pemerintah. Ya. Siap. Ya. Terima kasih untuk poin pertamanya, dan mungkin untuk pertanyaan kedua akan ditanyakan oleh saudara Sadam ya. Silakan Sadam untuk poin keduanya. Terima kasih kepada saudara Sajat. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih poin-poin penting dari advokat ini untuk kode etiknya? Ini saya berbicara secara umum dulu, tapi nanti kalau ada yang menarik menurut kalian bisa kita bahas lebih detail. Ini makanya saya juga sering nih wawancara-wawancara kayak gini, ini bisa berjam-jam. Emang seru kalau diskusi begini. Nah, jadi kode etik advokat ya, memang standarisasinya ini kadang antara mengikat dan tidak mengikat, karena yang membuat ini adalah himpunan beberapa organisasi advokat, bukan dari Mahkamah Agung, bukan dari peraturan pemerintah misalnya yang itu. Nah, secara garis besarnya kode etik advokat itu tidak boleh mengiklankan atau mengkomersilkan secara berlebihan. Ada nggak kira-kira advokat yang mengiklankan, bikin baleho? Kasus Anda mau tuntas, masuk kantor hukum ini, kan nggak ada. Tidak boleh promosi. Ya kan? Kalau kartu nama, promosi by person gitu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang bikin plang, baleho, ya kan, tidak ada. Nah, kalau sekarang kan zaman ini sudah memakai teknologi informasi. Ya. Bagaimana kita ketika menyebar, bukan baleho berbentuk fisik, tapi berbentuk flyer. Flyer, betul. Seperti media sosial IG itu boleh nggak? Itu dia, makanya saya bilang kan boleh nggak boleh. Yang penting tidak berlebihan. Jadi, tapi kalau dalam bentuk flyer kan ya sah-sah aja. Orang kadang kan cuman ya udah nama doang kan. Tidak ada iklan yang harus ada video, ya kan. Kan misalnya sama kan kayak akademisi atau misalnya jaksa atau polisi kan sama aja. Misalnya ketua komisi kejaksaan. Nah, itu sama aja. Dia kan itu adalah branding, personal branding lah. Itu nggak apa-apa. Nah, selain itu ada juga yang kode etik berikutnya, tidak boleh menjelek-jelekan sesama sejawat profesinya. Biasa kan misalnya, mohon maaf tadi Mas siapa namanya? Mas Adam ya, Mas Adam. Misalnya saya punya klien, Mas Adam juga punya klien, kita berlawanan. Akhirnya kan saya menjelek-jelekan, alah ini Mas Adam ini, dia baru anak kemarin, mohon maaf ya, baru anak ingusan lah, nggak tahu apa-apa. Nah, begitu juga Mas Adam. Dia juga advokat, ya dia asal-asal atau abal-abal. Nah, ini kan saling menjelek-jelekan satu sama lain. Itu tidak boleh. Kita fokus kepada perkaranya. Terus ada lagi, seorang advokat tidak boleh memperjanjikan kepada kliennya bahwa kasus ini adalah menang. Sudah pasti ini menang, tenang aja. Nah, itu nggak boleh. Itu melanggar kode etik. Berikutnya adalah... Tunggu,
Gimana caranya kita meyakinkan klien? Oke. Kalau memang itu dilarang. Jadi gimana? Oke. Kliennya itu kan butuh kepastian. Ini sebenarnya masing-masing dapur, tapi saya nggak apa-apa, saya paparkan. Iya. Ini buat pembelajaran. Jadi cara kita meyakinkan klien adalah, oke, saya kira ini berpotensi. Tapi kita harus objektif juga. Kalau memang ternyata kalah, kita bilang menang, wah itu kan nggak bisa lah. Misalnya nih, mau kasus apa nih, perdata apa pidana? Kasus pidana deh, pidana. Ternyata siap, dia udah tertangkap tangan, barang buktinya udah ada semua, dia melakukan, saksinya udah ada semua. Terus kita bilang dia nggak melakukan, nggak bisa juga, ya kan? Tapi kalau di sini ternyata dia tidak ada saksi, terus juga barang buktinya masih kabur, ternyata salah tangkap, ya kan? Secara kronologi juga, ya dia tidak ada di TKP misalnya. Ya kita ada potensi untuk membebaskan dia. Peluang lah kita mengajukan pembelaan di persidangan dan berpotensi untuk menang. Tapi kita tetap tidak boleh, wah ini udah pasti menang ini di tangan saya. Nggak boleh. Tapi saya baca sih berdasarkan kronologi dan fakta persidangan, insya Allah ini berpotensi bisa gitu. Berpotensi bisa dimenangkan. Tapi saya tidak bisa menjamin. Karena kan semuanya itu adalah faktor X ya kan. Itu kan masing-masing kan punya opini, tapi tidak boleh menjanjikan. Dia bilang berpotensi, tapi kita belum tahu nih. Mungkin ternyata dari pihak lawan, ya dalam arti kejaksaan dia punya bukti-bukti yang lebih konkret lagi yang kita tidak tahu. Ya bisa jadi ini kan malah sebaliknya, gitu. Jadi kita lihat objektivitas yang kita tanganin itu. Nah, terus tidak boleh seorang advokat memberikan opini yang sesat. Opini yang sesat itu kan kalau misalnya, menurut saya ini penggelapan, ternyata bukan penggelapan, ternyata ini korupsi. Ya itu kan, itu masih nggak apa-apa, karena kan opini itu kan berdasarkan penelitian ilmiah juga. Tapi kalau misalnya dia sesat banget, yang dimana merugikan klien, itu yang tidak dibolehkan. Misalnya, udah nanti sampean ini aja, bayar aja mereka. Nah, ternyata itu dilarang oleh undang-undang. Atau misalnya, udah, kalau saran saya sih, bukan saran sih, maksudnya, udah, kalau ini menurut saya kuat nih, bla 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 bla. Ternyata fakta di lapangannya malah merugikan dia, gitu. Kasus tanah misalnya, kasus tanah, udah tahu misalnya ya, kasus tanah, wah ini sertifikatnya ternyata perinannya doang nih. Kadang orang belum bisa membedakan antara masyarakat ini ya, awam ya, masyarakat awam tuh kadang masih belum membedakan sertifikat yang asli sama sertifikat yang ya perinan gitu. Oh ya itu nggak apa-apa, diajukan aja ke bank. Pengacaranya juga mungkin nggak tahu atau gimana kan. Ternyata wah ini perinan, ternyata yang aslinya dipegang oleh lawan. Kalah juga akhirnya kan. Nah karena dia mengeluarkan biaya untuk menyewa pengacara itu, ya kan, pada akhirnya karena ada kesesatan opini yang merugikan masyarakat, itu bisa berpotensi dilaporkan secara kode etik. Nah, ini kita bahas secara umum dulu ya. Terus, tidak boleh seorang advokat merangkap jabatan di instansi pemerintah, ya, instansi trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tidak boleh. Saya mau mencalonkan DPR, kan ada tuh ya, pengacara Baradae mencalonkan legislatif. Boleh kalau mencalonkan, tapi kalau sudah ternyata terpilih, harus mengundurkan diri dari advokat. Tidak boleh advokatnya jalan, DPR-nya jalan, tidak boleh. Berarti tidak harus mengundurkan diri dulu baru daftar. Kan itu belum fix, itu kan baru mencalonkan. Kecuali kalau sudah fix. Maksudnya yang tidak dibolehkan adalah sama-sama menjalankan ketika itu sudah berjalan. Itu. Terus seorang advokat harus menjaga kerahasiaan kliennya. Misalnya, weh ini klien gua namanya si A, PT-nya si B. Gila ya, itu klien gua benar-benar mafia misalnya, atau klien gua ternyata parah banget ya gitu. Atau masalah kesusilaan. Gila ya, klien gua ternyata berbuat demikian bla 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 gitu. Itu tidak boleh diceritakan. Ternyata berita itu juga didengarkan oleh orang lain. Itu tidak boleh juga. Nyebutkan alamat, nyebutkan apa. Nah, kadang nih ya, ada juga saya pernah melihat perjanjian jasa hukum yang dibuat antara klien dengan advokat. Isinya tuh seorang pihak pertama si advokat ini bebas
untuk mengekspos segala bentuk informasi klien untuk kepentingan kantornya. Itu dicantumkan dalam klausul itu. Makanya ini kadang kalau mau ada perjanjian jasa hukum ini harus hati-hati dibaca. Waduh, ini berarti kalau kasusnya kasus-kasus besar, korupsi atau apa, ternyata kan misalnya menang kalah, dia ekspos, wah ini bahaya juga, ya kan? Nah, kalau ternyata maksud dari advokat itu mengekspos ini, ketika sudah menangani kasus nih, ternyata yang maksudnya dia itu mau mengekspos memviralkan memviralkan dia kan tentang lawan gitu bang. Kan kalau di mata kuliah kami itu ada satu dosen advokat, dia itu mengharuskan nanti kalau kita jadi advokat harus cantumkan menyampaikan segala informasi di depan pers. Nah, itu agak bertolak belakang karena kata tadi nggak boleh, tapi kata dosen boleh. Pertanyaannya begini, si kliennya ini berterima nggak? Ya. Klien ini kan memberikan kuasa kepada seorang advokat, ya kan? Ini atas dasar kan ini kan kuasa ya, memberikan kuasa. Dengan kata lain kan advokat ini adalah jasa hukum lah, pekerja lah ya, pekerjanya gitu. Artinya kalau klien ini, oh saya tidak mau, advokat tidak boleh memaksa. Oh saya tidak mau diekspos, saya saya tidak terima kalau misalnya saya diekspos lah, takutnya saya ini. Secara hati nurani saya nggak mau. Ternyata advokatnya memaksa, itu nggak bisa. Kecuali kalau kliennya, ya udah silakanlah, saya serahkan ke advokat, yang penting kasus saya kelar. Ya kan Kalau itu boleh-boleh aja. Orang awam kan kebanyakan begitu bang. Jadi misalkan ketika ada surat kuasa itu advokat kadang nggak baca klien itu kadang nggak baca, katanya dibuat ini tanda tangan, langsung tanda tangan udah sah. Ternyata betul. Kan? Semua itu tergantung kesepakatan klien dengan advokat. Itu kalau kan kode etik advokat itu kan rata-rata kan tergantung kliennya atau lawannya, itu aja. Itu aja. Boleh-boleh aja kalau mengekspos buat memviralkan, tapi kalau misalnya misalnya kan kayak kasus ini deh, Perdata masalah One Prestasi. Misalnya PTA ternyata dia tidak membayar hutang kepada PT yang lainnya, ya, dan terancam dipilotkan, ya kan? Terus karena ada kepentingannya untuk melindungi perusahaan ini, dia mengekspos ke pers. Wah, PT ini sedang dikuasakan oleh kuasa hukum, kan dia naik daun kan jadinya kan? Tapi kalau betul. Gede, gitu. Tapi bagi yang punya perusahaannya ini, kira-kira mau diekspos nggak? Bisa jadi enggak sih, karena takut jatuhnya pencemaran nama baik. Marwahnya itu. Coba misalnya kalian lihat berita bilang Unilever terancam pilot, kan orang wah gila. Iya sih, benar sih. PT apalagi misalnya Indosat digugat di pengadilan karena apa namanya ya, banyak scamming karyawannya, kan orang mikir wah bahaya, jangan beli ini lagi, jangan layan itu lagi, kan itu baru gugatan loh, kan belum putus. Iya kan? Nah ini kita sharing aja nih, sharingnya. Suka nonton film nggak? Tahu film The Pirate of the Caribbean? Pemeran utama Jack Sparrow. Nah, bercerai sama istrinya kan? Yang menang siapa? Johnny Depp-nya kan? Johnny Depp-nya pemeran utamanya. Dia waktu di awal-awal dia kan sudah bukan dikucilkan ya, istilahnya sedikit dijauhi lah sama Disney kan, ya kan? Sama Disney, ini orang ternyata KDRT, iya bermasalah dan sebagainya. Ternyata Johnny Depp-nya menang. Ketika ingin ditawari lagi, ya nggak mau lah. Karena merasa apa? Dia merasa, wah ini aja waktu masih dalam sengketa di pengadilan yang ini belum pasti, saya sudah disudutkan, sudah dijustifikasi. Padahal ternyata waktu sudah diputus dia tidak bersalah, bukan dia yang bersalah. Kan itu tuh. Nah, sama kayak PT tadi nih. Jadi kan nggak bisa kita simpulkan kalau sudah diberikan kepada seorang advokat, dia bertindak semau-maunya, nggak bisa. Ya kan? Mungkin advokatnya nyari kepentingan untuk naik daun. Tapi untuk kliennya, wah perusahaan gue bisa terancam nih. Dan itu bukan kasus privat, tapi bukan tertutup. Ngerti nggak? Privat itu kan kalau secara perdata memang privat kan, ada privat ada publik. Tapi dia tidak tertutup untuk umum. Kalau tertutup untuk umum kan perdata
perceraian. Ya. Ya kan? Kalau itu kan ya bebas-bebas aja, tapi tetap. Makanya kadang ada apa namanya? Ada wadah arbitrase, ya, ada wadah yang lainnya, kan itu tertutup untuk umum. Semua permasalahan supaya tidak diekspos. Ya. Itu tujuannya. Untuk menjaga nama baik berarti. Menjaga nama baik. Nah, itu tuh hati-hati. Makanya kadang kalau ada perjanjian jasa hukum harus dicek tuh secara teliti. Nah, saya lanjutin lagi ya. Terakhir, ini sebenarnya kode etik advokat banyak sekali ya. Cuman takutnya ini durasinya bisa 3 jam. Nah, seorang advokat tidak boleh mempekerjakan seseorang membawa nama kantornya atau membawa profesinya untuk memberikan opini hukum. Contoh, misalnya Faisal. Faisal belum advokat. Karyawan saya, staf saya di kantor ini. Saya sibuk keluar. Ya sudah, nanti kalau ada klien, karena saya masih mumpung belum ada, daripada saya juga menyita banyak waktu buat ini kan orang-orang, ya udah kamu sampaikan aja opini-opini hukum. Dia bukan advokat. Wah, menurut ini bla 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 gitu. Tapi ngakunya advokat. Nah, dia itu dapat izin dari saya. Saya yang kena. Karena saya mempekerjakan seseorang bertindak seperti profesinya. Sedarurat apapun itu nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau dia ngakunya sebagai konsultan hukum, ya dia boleh memberikan opini hukum. Tapi kalau sebagai advokat, kan, wah ini advokat nih. Padahal dia belum advokat. Ini banyak juga yang kayak gitu. Paralegal ini. Paralegal kan ya hanya mendampingi di luar pengadilan. Ya kan. Ada juga yang kadang paralegal sampai ikut bersidang. Ya itu sebenarnya belum boleh. Gitu. Hanya advokat yang boleh bersidang. Itu bisa kena kode etik. Itu secara umumnya. Nanti kira-kira bagian mana yang ingin ditelaah lebih dalam, silahkan. Nah, gimana saudara Rizal ini? Kalau misalkan ada pelanggaran kode etik gitu kan, itu masyarakat kira-kira melaporinnya kemana gitu? Oke. Misalkan kita nggak tahu nih, ini ya dari si advokat ini udah ketemu melanggar kode etik nih. Iya, organisasi advokat mana? Atau peradilan atau peradilan atau mana gitu kan? Kita nggak tahu nih cara tahunya gimana. Itu ada nggak sih kira-kira pelaporan umumnya kode etik itu? Itulah yang salah satu kendala masyarakat sulit untuk melapor. Kita harus berhubungan dengan yang awal tadi ya? Awal tadi. Karena nggak ada yang mewadahi itu. Mewadahi itu. Jadi kita masing-masing harus mencari tahu dia dari organisasi advokat mana. Dan kita harus mengadu secara langsung. Misalnya, contohnya misalnya organisasi advokat ikan pari misalnya. Takut kalau saya kan nggak perlu sebut yang ini kan. Nah, ikan pari. Ternyata ada oknum advokat yang merugikan masyarakat yang menurut kita dia melanggar kode etik. Ya sudah, masyarakat cari tahu nih dia dari mana. Itu pintar-pintarnya kita lah. Dia dari mana, organisasi mana. Oh, dari organisasi ikan pari. Ya sudah, kita bikin aduan secara tertulis atau secara lisan, kita sampaikan kepada DPP-nya. Pengurus pusatnya lah, pengurus pusat organisasi advokat. Itu. Tapi apakah organisasi advokat menindaklanjuti apa enggak? Ya itulah kendalanya. Karena tidak ada alat pemaksa di situ. Itu pun juga kalau misalnya secara kode etik, ya sudah. Apa kan? Apakah teguran? Pemberhentian pun juga, mereka ya dia bisa pindah. Nah, ini saya terus terang aja. Itu. Nggak mau saya, wah jadi harus begini. Ini harus sesuai dengan harkat dan martabat seorang advokat. Dia harus dijatuhi hukuman. Nah, ya itu kita faktanya aja gitu. Makanya susah untuk menjerat advokat. Rata-rata klien yang dirugikan, ya sudah ya cukup ngurus dada aja. Ya sudah dirugikan, ya sudah. Ya udah. Tapi ada nggak sih pencabutannya? Kan misalkan SK-nya dari pengadilan tinggi ya, advokat tuh. Bas berita acara sumpah. Iya, berita acara sumpah. Itu ada nggak sih pencabutannya? Maksudnya, wah ini udah nggak boleh lagi jadi advokat gitu karena terlalu melanggar atau apa gitu. Secara permanen dan nggak boleh lagi, nggak boleh pindah. Sekarang landasannya apa? Basnya ini ada pelanggaran nggak? Kalau tidak ada pelanggaran, dia tidak bisa dilakukan upaya apa-apa. Kecuali kalau berita acara sumpahnya ini ternyata melanggar undang-undang advokat. Misalnya, kan syarat menjadi advokat itu umur 25 tahun, harus sarjana hukum. Ternyata ada sarjana ekonomi nih. Udah buat aja sarjana hukum. Keluarlah berita acara sumpah. Itu bisa diajukan
gugatan ke Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk membatalkan berita acara sumpah. Tapi kalau cuma kode etik, mana bisa, nggak bisa. Dan kalau misalnya mau, makanya tadi yang pertanyaannya adalah, apakah itu bisa dibatalkan? Kalau memang persyaratannya ini cacat, itu cacat formil, ya kan? Tapi kalau perilaku ya tidak bisa. Itu. Nah, yang sering terjadi nih, bas-bas itu, ya berita acara sumpah itu, yang orang-orang melanggar, kadang dia baru SKL. SKL itu? Surat keterangan lulus. Baru lulus ujian. Lulus ujian, tapi ada organisasi advokat yang mempermudah, akhirnya disumpah. Misalnya 2023. Ternyata, kan, biasanya yudisium itu kan baru SKL ke tempat lain kan, belum ijazah. 2023. Ternyata ijazahnya 2024. Dan di website PD Dikti itu 2024. Ya kan? Tapi sumpahnya 2023. Nah, ini bahaya sebenarnya. Bagaimana dia bisa menjadi advokat sedangkan kelulusannya aja 2024? Kan orang kan melihat kan kelulusan 2024. Berita acara sumpahnya 2023. Bagaimana nih? Apakah ada dugaan pemalsuan atau dugaan pelanggaran? Itu bisa dijerat secara hukum dan bisa dibatalkan. Itu yang sering terjadi ya. Banyak berarti. Nah, ini saya buka kepada kalian ya buat mengantisipasi. Makanya kadang ada teman-teman saya yang baru umur 23, 24, dia mau buru-buru sumpah, saya bilang sabar. Karena kalau sudah terbit itu bas, kita tidak akan bisa menutupi itu. Ya kan? Ya iya dong, mau diganti gimana? Itu udah kekal kok. Misalnya itu 2023, sedangkan kita lulusnya 2020 berapa? Itu bahaya. Itu. Izin mengingat kalau misalnya ada seorang advokat saat pengadilan, dia membawa temannya yang belum lulus di dalam pengadilan tuh. Dan sedangkan dia itu kadang-kadang dia melanggar kayak di video foto, kan nggak boleh ya di pengadilan kayak foto. Terus saya ada ketemu di PA Tangerang, dia sebagai asisten advokat, dia foto dari belakang sampai hingga ditegur oleh hakim ketua itu sendiri. Itu bagaimana? Kasusnya apa? Misalnya ini kasusnya tentang bisnis ini, advokatnya ini. Nah ini asistennya ini kayak kelihatan baru gitu, emang belum diangkat jadi advokat, kayak masih tapi jadi temenin aja. Tapi dia foto-foto segala sidangan kayak. Ya. Paham. Kalau itu tidak ada kaitannya, apakah dia profesi advokat atau bukan? Itu kan sama aja kita berbicara apakah audiens yang kita bukan, ya apalagi berperkara juga nggak boleh kan, memfoto di pengadilan, ya kan? Saya kira kalau untuk kasus-kasus yang sifatnya publik sebenarnya sah-sah aja. Pidana ya sah-sah saja, karena kan kalau tidak diperbolehkan dipertanyakan, ya kan? Ini masalah publik loh. Tapi kalau nggak masalah privat, ya itu kan setiap ruangan sidang tuh mempunyai ya aturan masing-masing. Apakah hakim melarang atau tidak? Ya itu sebenarnya balik lagi internal mereka gitu. Tapi kalau kasus perceraian, ya memang itu tidak boleh lah. Kalau itu kan tertutup. Tapi kalau kasus bisnis ya sah-sah aja. Sah-sah saja. Apakah hakim membolehkan apa enggak? Ya itu lagi-lagi masing-masing lah, masing-masing kebijakan. Berarti kasus yang disampaikan Sadam itu bukan termasuk dalam kronik kode etik ya, bukan ya? Bukan, nggak ada. Itu cuma masalah aturan internal aja. Aturan internal. Dibolehkan atau tidak sama pihak pengadilan. Iya, betul. Ingat selanjutnya yang yang tentang ini, yang paling penting nih, yang kode etik yang sudah disebutkan tadi, ada tidak boleh ini, tidak boleh ini. Yang paling penting lah, yang paling penting untuk dipegang itu yang, atau memang harus sama rata semua? Yang paling penting ini dalam artian yang paling mudah dilanggar sebenarnya itu. Tapi ini sebelum saya kira yang paling penting menurut saya, ini saya pribadi ya, kan orang-orang beda-beda pegangannya. Itu adalah memperjanjikan untuk memenangkan perkara. Itu. Saya ini ada ya kejadian di lapangan. Biasanya kan ada istilahnya Markus. Tahu nggak Markus itu apa? Belum. Maklar kasus. Titip kasus. Itu maklar kasus yang disampaikan oleh Mahfud MD waktu di rapat komisi DPR. Saya pernah mendengar dia itu kasusnya belum nyampe ke pengadilan, tapi hakimnya udah dipesen. Hakimnya ini, jaksanya harus ini. Itu kan, iya betul. Itu kan ada yang kejadian seperti itu. Tapi di sini tuh ada Markus itu kan dia
bukan advokat, tapi dia menyelesaikan kasus-kasus itu. Nah, menyelesaikannya ini dia sebagai perantara untuk memberikan kepada orang lain. Oh iya, tampung aja ke saya, nanti saya limpahkan ke yang lain. Nah, gitu kan. Nah, dia bukan advokat. Nah, akhirnya kan dia nyari bendera kantor hukum lain. Ya kan? Nebenglah di situ. Nebeng karena yang punya kantor hukumnya ini dia keterbatasan waktu, mungkin dia memberikan kepercayaan kepada si maklar ini, ya sudah silahkan jalan aja di lapangan. Jalanlah di suatu daerah. Nah, ini bahaya makanya. Dan tanpa pantauan dari seorang advokat, ini bisa berpotensi hal-hal yang di luar kode etik bisa terjadi. Banyak kayak gini. Oh, tenang aja nih. Ini udah pasti dapat ini nih. Masa sertifikat. Iya, ini udah pasti milik kita nih. Bentar lagi nih kasus ini tinggal 80% lagi. Wah, itu nggak boleh. Saya juga bingung kan, 80%. Padahal baru bikin laporan. Orangnya belum ditetapkan sebagai tersangka. Ini kasus penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah kan bisa perdata pidana kan. Kalau perdata kan ya kita merasa oh tanah ini punya kita gitu. Kita menjadikan itu legal buat kita. Tapi kalau penyerobotan kan wah dia mengambil tanah kita. Dengan kita membuktikan surat-surat. Kita bikin laporan. Ya, banyaklah proses-proses misalnya keterangan saksi, keterangan ini, tapi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, cuman anehnya orang ini yang makelarnya yang bukan advokat, dia bilangnya tenang, ini 80%. Nah. Tapi kalau karena dia bukan advokat, dia bisa dijerat penipuan. Bisa aja. Nah, tapi kalau seorang advokat begitu, dia nggak boleh. Nggak boleh. Oh, kasus ini saya lihat tinggal 90% lagi gitu. Kasus ini ya kayak gitu. Jadi kan wah, selesai dikit lagi nih. Dan meskipun ternyata nanti dibuktikan di persidangan dia menang, itu juga nggak boleh. Ternyata memang saya janji oh ini 90%. Kan itu balik lagi kepada kliennya nerima apa enggak. Kan kalau yang wah 80% nih, klien kan wah, semangat nih. Akhirnya yaudah nih saya kasih fee lagi nih. Ternyata nggak kelar-kelar. Itu yang jadi berat. Kalau menang, beneran menang ya alhamdulillah. Tapi kalau kalah kan, lah katanya 80%. Lagi-lagi semua itu kesepakatan klien dengan advokat. Itu yang mengikat. Advokat dengan advokat yang lainnya. Advokat dengan lawannya. Ini hubungan-hubungan itu. Itu sih yang paling penting menurut saya. Tidak boleh. Makanya iya kalau ada seorang klien dia minta jasa hukum dengan seorang advokat, kalau advokatnya bilang, "Wah, ini udah pasti itu." Wah, jangan percaya. Karena yang memutuskan bukan dia. Memutuskan perkara dia seperti apa itu hanya pengadilan. Oh iya benar. Itu. Seperti itu. Hak prerogatif pengadilan ya. Hak prerogatif pengadilan. Oke. Itu. Jadi memang agak rumit ya karena advokat memang tidak ada aturan pasti. Oh iya, aturannya ada tapi masih banyak celahnya. Ya, celahnya banyak, apalagi penegakannya. Dari aturannya saja udah gak beres, apalagi kan ada undang-undangnya udah beres, udah fix, udah bagus, tapi penegakannya nggak bagus. Nah ini di advokat ini undang-undangnya aja belum. Iya, belum. Iya, banyak yang menjadi celah di situ. Apalagi penegakannya kan. Iya, makanya. Dan terakhir ini Bang, ya. Sebelum kita tutup, tentang kode etik ini nih, masyarakat ini sebenarnya bisa ikut andil nggak untuk menegakkan? Bisa, nah. Bisa. Makanya jadi kan masyarakat itu dalam bentuk apa aja dia bisa berkontribusi, memviralkan, ya kan, memberikan edukasi. Hati-hati loh, saya pernah punya pengalaman bla 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 bla. Hati-hati ketemu advokat yang seperti ini. Nah itu sekarang juga viral Bang. Ketika kita memviralkan seseorang, menjadikan orang di media nanti, kan banyak yang dijerat pasal pencemaran nama baik. ITE ya. Iya ITE gimana itu Bang? Sebagai kita. Nah, ini. Awam, Bang. Ini tambah durasi lagi ya. Nah, sedikit. Nah, sedikit. Jadi ini kan berkaitan dengan ITE. Ya. Makanya kita nggak bisa sebut merek. Misalnya, wah saya ini advokat saya bernama Sadam ini. Dia ternyata, tapi kalau benar yang dia alami seperti itu, misalnya saya istilahnya meminta jasa hukum kepada dia menjanjikan saya menang, tapi ternyata
yang dihasilkan adalah malah sebaliknya. Kasus tidak kunjung selesai dan tidak ada kepastian. Pada akhirnya saya mengeluarkan uang ratusan juta. Bagaimana ini itu? Nah, itu sah saja. Ya, itu sah saja karena oke lah, nyebutin nama dia itu agak sensitif. Tapi kejadian itu benar nggak? Nah, kalau di situ tidak ada tuduhan, itu kan benar, nggak apa-apa. Tapi kalau bilangnya, wah, advokat Sadam ini menipu saya, wah ini bahaya. Fitnah lah, ya. Menipu saya, menggelapkan, ya katanya kasusnya 100%. Ya. 80% mau selesai, tapi ternyata enggak. Wah, ini nipu saya. Nah, penipuan itu kan konteksnya adalah menjustifikasi adalah penipu. Sedangkan penipuan itu bisa dibilang kalau sudah diputus oleh pengadilan. Nah, jadi penafsiran klausul itu kita harus bisa memilah kata. Atau bisa juga menggunakan satir, sindiran-sindiran. Sindiran bisa, boleh selama gitu. tidak menyebutkan organisasi atau oknum yang langsung, nama oknum yang langsung. Iya. Boleh aja. Pokoknya unsurnya adalah nama lah, spesifik kepada orangnya, boleh, tapi kalau memang sesuai dengan kejadian, tapi jangan dijustifikasi dengan apapun gitu. Misalnya ada oknum advokat yang menipu, boleh aja, karena kan nggak jelas ini merujuknya ke siapa. Tapi kalau udah sebut nama, sebut kantor hukum, terus juga dia bilang seolah-olah dia melakukan itu, ya kan, maksudnya terang-terangan lah secara pidana lah, itu nggak boleh. Tapi kalau masih berbicara kulitnya, iya nih, wah saya agak menyesal ini untuk diselesaikan kasus saya oleh advokat ini. Boleh-boleh aja. Jadi gimana Izal dan Sadam? Oh, sudah sangat jelas sekali Cukup. penjelasannya. Sampai saya bingung mau nanya apa lagi. Mungkin terakhir sebelum kita pamit ya, setelah kita mengetahui apa itu kode etik profesi hukum, apa aja kode etik yang ada di advokat, peran masyarakat bagaimana, mungkin ada pesan-pesan nih Bang buat penonton ini Bang, buat calon-calon advokat ya. Amin. Semoga paling tidak kita terjauhi dari pelanggaran kode etik. Untuk pesan-pesan untuk mahasiswa nih ya, untuk secara teori kalian dalamilah di mata kuliah, ya kan. Nanti kan ada karya-karya ilmiah seperti jurnal, terus juga skripsi, kalian telah lebih dalam. Kuatkan teori-teori hukumnya, tapi jangan lupa, secara praktek di lapangan kalian harus banyak-banyak mencari pengalaman, ya kan. Cari banyak pengalaman, karena dari pengalaman itulah yang membuat kamu berkembang. Kalau kamu secara teori, kira-kira pelaksanaannya gimana ya? Kan masih bingung. Iya. Tidak harus menjadi advokat dulu baru berpengalaman. Saya menangani case itu dari saya sebelum advokat, tapi memang perbedaannya saya tidak bisa masuk sidang, gitu. Tapi saya menyelesaikan persoalan hukum, misalnya kecelakaan lalu lintas, tapi ya yang sederhana, ya kan, kita mediasi, kita ini, terus masalah tanah kita urus ke instansi, hal-hal yang sepele seperti itu aja, ya kan. Itu kalian berperan lah untuk bantu masyarakat. Ya, kalau niat kalian benar-benar baik untuk menyelesaikan itu, insya Allah dimudahkan lah. Kuatkan teori, kuatkan pengalaman. Dua itu aja. Ya kan? Itu aja. Ya, terima kasih. Jadi itu pesan-pesan untuk kita semua. Perbanyak teori dan pengetahuan, dan juga perbanyak pengalaman ya. Ya, terima kasih Abang Rahman. Dan ya, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin kita nanti akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Siap. Ya, dengan senang hati. Teman-teman, ini dari video yang kami buat untuk memenuhi mata kuliah, dan semoga apa yang kita sampaikan bersama Abang Advokat ini, Abang Rahman, semoga menjadi edukasi terhadap kita. Amin, ya. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan di siang hari ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Tutup ya semuanya, Abang. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.